Film dimulai berlatar belakang di Skull Island. Terlihat Kong hidup santai dan damai di sana karena ia telah berhasil mengalahkan semua musuh sebelumnya di serial film Kong Skull Island yang bernama Skullcrawler. Sepertinya Kong sadar kalau dirinya sedang dikurung. Namun ada seorang gadis kecil penghuni pulau tersebut bernama Jia yang selalu menenangkannya. Faktanya, Jia diselamatkan oleh Kong saat bencana di pulau tersebut. Akibat bencana seluruh keluarga Jia meninggal dunia. Maka dari itu, Jia sangat dekat dengan Kong. Seorang dokter bernama Elaine yang telah mengamati perilaku Kong selama bertahun-tahun mengatakan Kong tidak bisa selamanya dikurung karena ia semakin tumbuh besar. Rekannya menyarankan untuk mencari tempat baru. Namun Elaine menolaknya karena tempat sekaranglah yang bisa menyembunyikan Kong dari Godzilla. Kemudian kita diperlihatkan dengan seseorang bernama Bernie. Ia selalu membawakan podcast konspirasi tentang perusahaan raksasa yang bernama Apex Cyber. Bernie berniat akan mencuri file data di perusahaan tersebut karena ia juga merupakan karyawan di Apex. Jadi cukup mudah baginya untuk mendapatkan datanya. Saat mendownload dokumen rahasia, ia melihat dokumen manifest pengangkutan kargo besar yang akan dilaksanakan oleh Apex. Tak lama, ia dibuat ngorencat dengan suara sirine. Ia mengira kalau dirinya ketahuan mencuri dokumen rahasia. Namun ternyata sirine tersebut menandakan ada serangan dari Godzilla. Godzilla tersebut sudah lama tidak muncul dan kali ini ia muncul kembali dan menghancurkan pusat perusahaan Apex. Sepertinya ada penyebab yang membuat Godzilla tersebut hanya menghancurkan pusat Apex. Where's your clearance tag? You know what? The unprofessional. We should be talking about evacuation, you know what I mean? Ah! Terlihat Madison mencoba berkata pada ayahnya yang bernama Mark, yang merupakan seorang ilmuwan di film Godzilla King of the Monster. Madison berkata tidak mungkin Godzilla muncul dan menyerang tanpa sebab, karena dahulu Godzilla sendiri yang menyelamatkan kota dari para Titan. Mark menjawab kalau monster bisa saja berubah menjadi ganas. Madison tetap kegereweh dengan pendapatnya tentang Godzilla. Kemudian ia mendengarkan semua siaran podcast konspirasi dari Bernie. I mean, of course you do. That's why you're here. Come on. All right, stick with me. I'm going to take you back to 6th grade with this, okay? It's the pattern. Pensacola is the only coastal apex. Setelah itu adegan berpindah memperlihatkan Dr. Nathan, seorang ilmuwan yang mempunyai teori keberadaan Hollow World di dalam bumi. Ia kedatangan pemilik perusahaan Apex yang bernama Walter. Ia meminta Nathan untuk membantunya masuk ke Hollow World. Hollow World dipercaya merupakan sumber kehidupan dari para Titan dan merupakan tempat Kong berasal. Magnetic imaging from one of our new satellites. Our an ecosystem as vast as our sun feels the planet's surface. The heat with Godzilla. Si Nathan berkata tidak ada yang bisa masuk ke sana karena daya gravitasi yang sangat kuat akan membunuh siapa saja yang mencoba masuk. Tetapi Walter sudah menciptakan kendaraan anti gravitasi yang akan membantunya. Kemudian ia menyuruh Nathan untuk mencari inti kekuatan di Hollow Earth untuk melawan Godzilla. Nathan menjawab ia tidak tahu cara menemukannya. Namun ia berkata yang tahu hanyalah makhluk yang tercipta dari Hollow Earth itu sendiri, yaitu Kong. Revolutionary source. Like spawning Sonic. Nathan langsung pergi ke Skull Island. Di sana ia bertemu dengan Dr. Elaine. Nathan menjelaskan kalau sekarang ia butuh Kong untuk menemukan kekuatan di Hollow Earth. Awalnya Elaine menolak karena ia takut Godzilla menemukan Kong. Namun Nathan meyakininya dengan berkata Konglah satu-satunya yang dapat membantu menyelamatkan dunia dari Godzilla. Dan setelah itu Kong juga bisa pulang ke asalnya, yaitu Hollow Earth. Thank you. Together.
Setelah itu, mereka langsung berangkat menuju Antartika yang merupakan gerbang menuju Hollow Earth. Mereka berangkat dengan pengawalan militer dan terlihat Kong dibawa oleh kapal tanker dengan tangan dan kaki yang sudah ditalian. Lain ditalian di dirantai. Mereka melewati rute yang tidak pernah dilalui oleh Godzilla karena khawatir Godzilla akan menemukan Kong. Kemudian datanglah rombongan tamu dari perusahaan Apex. Salah satunya adalah Maya, Luna Maya. Ia akan membantu mengawasi proyek pencarian kekuatan tersebut. But these prototypes we're loaning you will make what you've been flying. Of course, the anti-gravity engines alone produce enough charge to light. Feel free to be impressed. Listen up. In the midst of Godzilla's attack on... Di tempat lain, Madison masih mendengarkan podcast Deddy Corbuzier. Bahkan ia akan membantu Barney untuk mengungkap semua konspirasi tentang Apex. Ia dibantu oleh temannya yang bernama Josh. Akhirnya mereka bertemu dengan Barney di rumahnya. Setelah sedikit ngobrol dan tujuan mereka yang sama, mereka pun langsung mendatangi kantor Apex yang sudah acak adut untuk mengungkap semua konspirasi. I really don't understand women. We need Kong to find that power source. Kita kembali ke Kong. Saat di perjalanan, tiba-tiba Godzilla muncul dan langsung menyerang kapal-kapal di Ditu. He's not coming for us. Him? Then dump him. Akibat serangan Godzilla, kapal yang mengangkut Kong terbalik dan tenggelam. Karena Kong masih terikat oleh rantai, maka ia tidak bisa apa-apa. Melihat hal tersebut, Nathan pun membuka rantai yang mengikatnya agar Kong bisa melawan Godzilla. Setelah lepas dari rantainya, Kong langsung melawan Godzilla dengan ajlot-ajlotan di atas kapal. Namun Godzilla menariknya hingga tilelep yang menyebabkan si Kong tidak bisa bernafas. Beruntung salah satu kapal menurunkan semacam roket yang berhasil menyelamatkan Kong. Terlihat si Kong sangat lemah setelah pertarungan tadi. Tidak sampai di sini, Godzilla mencoba kembali lagi untuk menyerang. Namun Elaine menyuruh semua orang untuk mematikan mesin kapal agar Godzilla mengira mereka sudah kalah. Dan pada akhirnya, si Godzilla pun pergi. Sementara Madison, Josh dan Barney terus berusaha mencari pembuktiannya dengan menuju ruangan bawah tanah, yaitu lantai 33. Setelah sampai, tiba-tiba ada seorang satpam dan mereka pun nyumput di salah satu tempat kargo. Kargo tersebut berisi telur-telur Skullcrawler yang akan diekspor ke Hong Kong. Melewati jalur bebas hambatan, bypass meren. Karena itulah mereka harus ikut ke Hong Kong. It's at Apex headquarters in Hong Kong. What? Dirasa jalur laut tidak aman, Kong diangkut melalui jalur udara dengan menggunakan jaring yang diangkat oleh helikopter. Sesampainya di Antartika, Jia menyuruhnya untuk masuk ke lubang menuju Hollow Earth. Awalnya Kong tidak mau, namun ia meyakininya dengan mengatakan sugan di jero ayah dulur sia Kong. Akhirnya Kong masuk ke lubang tersebut.
3 buah kapal rancangan buatan Apex mengikuti Kong dari belakang. Mereka pun berhasil masuk dan selamat di Hollow Earth. Terlihat lingkungan Hollow Earth yang sangat asri dan hewan-hewan besar masih hidup dengan damai di sana. Namun tiba-tiba ada seekor kuntul besar yang menyerang dan menyebabkan satu unit kapal hancur. Melihat hal itu, Kong langsung melawan burung tersebut. Nampaknya Kong sedikit kesulitan saat dicekik oleh burung itu. Beruntung si Nathan membantunya dengan menembaknya. Pada akhirnya Kong bisa mengalahkan burung itu dan meminum darahnya. Nah. Madison, Josh, dan Bernie pada akhirnya sampai di Hong Kong. Di sana mereka melihat percobaan mecha Godzilla atau robot Godzilla yang bisa membunuh Skullcrawler hanya dengan 40% kekuatannya. Di tempat lain diperlihatkan Godzilla mencium adanya sesuatu di Hong Kong. Ia pun langsung pergi ke sana. Kemudian Kong sudah sampai di tempat leluhurnya. Ia menemukan kampak raksasa dan langsung mengambilnya. Ia juga duduk di semacam kursi kerajaan. Madison dan teman-teman masih menelusuri tempat itu. Kemudian mereka menemukan rangka tulang Titan. Rangka tersebut ternyata merupakan rangka dari Ghidorah atau Titan pertama. Jadi Simon menggunakan darah yang masih aktif dari Ghidorah untuk mengendalikan mecha Godzilla. Kong yang sedang asik duduk di kursi kerajaan tiba-tiba kampaknya hurung dan memberikannya arah menuju pusat kekuatan. Terlihat Godzilla sudah sampai di kota Hong Kong. Tak lama, Godzilla mulai merasakan kekuatan besar dari Kong. Akibatnya, ia menyemprotkan semacam sinar biru yang disebutnya Atom Breath atau nafas atom ke tanah hingga membuat lubang menuju Hollow Earth. Betapa bangkongnya si Maya ingin mengambil sampel kekuatan itu untuk dikirim ke Apex. Karena dengan sampel tersebut, kekuatan mecha Godzilla bisa penuh 100%. Melihat hal tersebut, Kong marah dan membangunkan burung-burung di sana. Burung-burung itu pun menyerang pasukan Maya. Tak lama, semburan Godzilla sampai di dasar tempat Kong berada hingga membuat lubang besar. Maya berniat kabur melewati lubang tersebut, namun Kong langsung mengebel pesawatnya hingga hancur, lebok, sia-sia. Setelah itu, Kong langsung memasuki lubang tersebut dengan kampaknya, diikuti dengan Nathan. Kembali ke Madison. Tak lama, Madison dan kawan-kawan terciduk oleh Satpam Apex. Maintenance. I'm here for maintenance. There's a thing. I'm maintenance. You don't have to alert that. She doesn't buy that. Madison, we need to go. The woman with the villain hairdo, she's getting... Oh, God! Get out! Get out! Get out! Get out! Tibalah Kong di Hong Kong dan bertemu dengan Godzilla. Terjadilah pertarungan sengit di sana.
Setelah pertarungan yang cukup lama, Kong berhasil memantekkan kampaknya ke mulut Godzilla hingga mereka berdua ngancleng. Setelah itu mereka kembali bertarung, namun Kong nampaknya kecapean dan akan disembur oleh Godzilla. Namun Godzilla yang punya hati yang sangat lembut tidak jadi menyemburnya karena ia merasa Kong sudah kalah. Kembali ke Madison dan kawan-kawan yang sudah tertangkap dibawa ke hadapan Simon. Ia berpidato tujuannya sambil mengaktifkan Mechagodzilla menggunakan sumber kekuatan yang sudah ia dapatkan. Ternyata sumber kekuatan tersebut mempunyai kekuatan lain. Orang yang akan mengendalikannya pun tewas tersetrum. Mechagodzilla mengendalikannya diri sendiri hingga menghancurkan tempat Simon. Akibatnya ia meninggal, namun beruntung Madison dan kawan-kawan masih hidup. Setelah itu Mechagodzilla keluar dan langsung menghajar Godzilla dengan menembaknya. Di sisi lain, Josh berusaha memutuskan sambungan satelit pada Mechagodzilla karena dengan memutus sambungannya, maka Mechagodzilla akan melemah. Can you hear me? I'm in hospital. Madison! Nampaknya Godzilla kewalahan melawan Mecha. Nata, Elaine, dan Jia berniat membangunkan Kong untuk membantu Godzilla. Nathan mempunyai ide dengan meledakkan kapalnya yang dinaiki di atas dada Kong. Karena kapal tersebut memiliki daya listrik yang sangat besar. Pada akhirnya Kong sadar dan bangkit kembali. Kong yang sudah sadar langsung membantu Godzilla melawan Mecha. Meski sudah dirempuk, nampaknya Mechagodzilla masih kuat dan masih bisa melawan mereka berdua. Saat ekor Mechagodzilla akan mengebor ke arah bengit si Kong, Josh berhasil memutuskan sambungan satelit dengan menyiram komputernya menggunakan minuman yang mengakibatkan Mecha melemah. Godzilla langsung mentransfer kekuatannya pada kampak si Kong. Nathan? Bernie, it's an absolute pleasure to meet you. There's lots of different. What's wrong? I mean, Setelah pertarungan yang sangat melelahkan, akhirnya Godzilla kembali ke tempatnya di laut dan Kong kembali ke Hollow Earth. Di sana ia tampak bahagia dengan Jia. Film pun anggesan. Asli ieu mah kurang tunggu-tunggu filmna dari film Godzilla King of the Monster. Endingnya tak terduga deh. Mungkin sebagian orang berpikir antara Kong dan Godzilla bakalan ada yang mati, tapi ternyata hente kena prank. Ya udah, mungkin segitu aja alur cerita film dari Godzilla versus Kong. Mohon maaf jika ada kesalahan nama tokoh atau kata-kata yang menyinggung. Saya Dharma, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Daki Jia.